yang saya share kemarin, saya akan langsung ke bab 3. Saya akan langsung ke bab 3. Mana bab 3-nya? Oke, bab 3, metodologi penelitian. Nah, kurang lebih apa yang akan Anda lakukan nanti ketika Anda menghadapi skripsi atau karya tulis ilmiah atau apapun sejenisnya, bentuknya seperti ini. Bedanya hanya tingkat detailnya dan kedalaman masalahnya. Kalau kalian hanya mau nulis artikel, misalnya, tentu nggak akan sedetail ini. Paling hanya sekitar 14-20 halaman. Nah, yang membedakan skripsi dengan karya tulis ilmiah yang lain adalah tingkat detailnya, terutama di pembahasan teori. Nah, nanti bisa Anda baca sendiri bagaimana penjelasan teori dan pendahuluannya untuk yang skripsi. Nah, bab 1 sampai bab 3 itu ranahnya metodologi penelitian. Bab 3 itu udah mulai masuk ke metode ECOMET-nya, dan langsung di bab 4-nya itu udah langsung pembacaan dan pembahasan. Oke, saya nggak tahu ini ada bab 4-nya nggak ya? Saya kok lupa. Kayaknya nggak ada. Skripsi itu sekarang rata-rata kalau Anda cari di internet itu nggak ada yang full ya. Kalau Anda dapat yang full itu berarti betul. Paling tuh mereka akan nge-share sampai bab 3. Ya, nggak masalah. Saya cuma tinggal lihatkan Anda contohnya aja. Nah, oke. Ketika Anda sudah mulai nyari permasalahan apa yang mau dibahas dalam karya tulis ilmiah atau skripsi, maka pada akhir pembahasan di bagian pendahuluan dan teori, Anda akan bikin yang namanya kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran ini apa? Ini adalah rangkuman dari apa yang dibahas dari bab 1 dan bab 2 untuk kemudian jadi kerangka pemikiran yang seperti ini. Nah, ini kalau digambar. Nah, bentuk matematikanya yang sering saya tuliskan berkali-kali, bentuknya akan Y sama dengan fungsi dari X. Maka kalau bentuk KPP-nya seperti ini Y-nya, ini X1, X2, dan X3. Ya. Mungkin kalau gambar Anda lebih gampang ya memahaminya ya. Yang namanya Y atau variabel dependent, namanya dependent, itu kan tergantung. Berarti yang jadi tujuan itu ini. Ini tujuannya. Nah, X1, X2, X3, kita sebutnya kan variabel independent. Artinya, dia itu sifatnya mempengaruhi variabel lain. Maka kalau Anda lihat panahnya, dia dari sini ke Y-nya. Oke, nah ini bentuk grafisnya, ini bentuk persamaan matematikanya. Maka kalau kita tulis berarti PDRB adalah fungsi dari tingkat investasi, pendapatan, dan tenaga kerja. Nah, maka yang kita ingin tahu pada akhirnya nanti kan bagaimana pengaruh masing-masing variabel X1, X2, X3 ke Y. Bagaimana pengaruhnya? Apakah dia punya pengaruh positif atau dia punya pengaruh negatif? Nah, selain kita menguji bagaimana pengaruhnya, kita juga akan menguji besaran pengaruhnya.
Artinya apa? Kita menguji arahnya, kita menguji besarnya. Arah itu ya positif atau negatif. Nah, kalau besar pengaruh, berarti kita bicara tentang elastisitas. Seberapa elastis variabel X1 mempengaruhi variabel Y. Nah, maka dari persamaan fungsi matematika ini, kita akan turunkan menjadi persamaan regresi. Bentuknya PDRB sama dengan alfa 0 plus beta 1 tingkat investasi plus beta 2 pendapatan plus beta 3 tenaga kerja. Karena ini mau kita estimasi, mau kita perkirakan hasilnya, namanya perkiraan kan kita nggak tahu nih hasil aslinya berapa, kita nggak tahu nilai aslinya berapa, karena ini estimasi, karena ini perkiraan. Maka kita butuh bantuan yang namanya residual. Oke, bisa dipahami ya. Nah, perkara ini Anda kok yang diteliti kok variabelnya ini Bu, kok enggak yang lain. Nah, itu kembali ke urusan masing-masing peneliti. Sama-sama PDRB. Sama-sama melihat output suatu wilayah. Tapi yang dilihat variabelnya beda-beda. Yaitu akan menjadi penelitian yang berbeda. Nah, teori yang Anda bangun di bab 1 dan bab 2 itu tujuannya untuk membangun variabel apa yang mau diteliti. Ya, alasannya pakai itu apa? Kok pakai variabel investasi kenapa? Kok pendapatan itu penting kenapa? Nah, itu bicaranya di bab 1 dan bab 2. Di bab 2 akhir muncullah yang namanya KPT ini atau kerangka pemikiran teoritis. Di mana KPT ini bentuknya bisa dalam bentuk gambar seperti ini atau dalam bentuk persamaan fungsi seperti ini. Oke, nah kalau kita sudah mendefinisikan persamaannya seperti ini, PDRB sama dengan alfa 0 plus beta 1 investasi plus beta 2 pendapatan, beta 3 tenaga kerja, maka nanti tentunya kita tidak akan membahas variabel lain selain 3 variabel ini. Maka variabel lain yang tidak ada di model ini akan kita kunci di residual. Mungkin ada yang namanya kredit usaha, kemudian ada pendapatan sektoral, mungkin dilihat juga dari besaran PAD atau yang lain, itu tidak masuk di model ini, itu akan dikunci di residual. Karena yang kita fokuskan hanya 1, 2, 3 saja. Yang lain kita abaikan. Yang lain di mana? Yang lain ada di residual. Oke. Nah, kita masuk ke bab 3. Kita masuk ke bab 3. Nah, di bab 3 ini kita masuk ke menjelaskan kita menggunakan metode apa, variabelnya apa. Kita sebut di bab 3 ini definisi operasional variabel. Itu kita akan menjelaskan variabel yang kita pakai itu apa aja, kemudian cara ngitungnya bagaimana. Nah, itu kita jelaskan di bab 3, metodenya apa. Nah, terakhir adalah menggunakan persamaan regresi. Oke, abaikan dulu bentuk persamaan ini ya, yang ini. Nah, ini karena dia pakai teorinya teori fungsi produksi Cobb Douglas ya, benar.
Saya lupa kalau bentar, saya lupa kalau ininya mau habis, baterainya mau habis, bentar. Iya. Bentar. Sorry. Oke, abaikan dulu persamaan yang kuadrat ini, jangan dilihat nanti kalian pusing, jangan, ini abaikan dulu ya. Intinya persamaan regresinya itu ini. Nah, kok pakai len, Bu? Nanti habis UTS tak jelaskan. Kapan kita pakai len, kapan kita nggak pakai len. Oke, abaikan dulu lennya, maka kan dia akan sama aja jadi Y sama dengan alfa plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus beta 3 X3 plus E, dia pakainya mu. Nah, ini juga kapan pakai mu, kapan pakai E, itu juga kalian harus paham. Oke, nah sampai sini, sampai kita mendefinisikan persamaan yang mau diestimasi, maka kita akan lihat bagaimana pengolahan regresinya. Oke. Nah, ini yang saya sampaikan kemarin bahwa dalam satu paketan regresi OLS itu ada uji statistik T, uji T, kemudian ada uji F, ini ada T, ada F, kemudian ada koefisien determinasi, kemudian ada pengujian asumsi klasik. Ada 4 yang kita uji, normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Jadi itu paketannya. Ya. Jadi kalian nggak bisa, oh Bu, saya nggak mau pakai uji asumsi klasik. Iya, nggak bisa, itu satu paket. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, tak anggapnya kalian paham ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya ke FUS-nya. Enggak. Oke, saya akan share FUS-nya. Oke. Nah, kalau kalian sudah ngolah seperti ini, maka langkah yang harus dilakukan kalau mau melakukan interpretasi adalah Anda kopas dulu, copy paste dulu output-output yang dipakai. Nah, kita kopas dulu. Nah, cara kopasnya adalah ini di blok. Ini kelihatan ya views-nya ya. Ini di blok, views-nya di blok. Nah, kalau sudah di blok, itu klik kanan, copy. Nanti akan muncul kayak gini. Pilihnya yang S display. Jangan pilih yang using a highest precision, pilihnya yang atas, yang S display. Kalau sudah dipilih yang S display ini, kalian buka MS Word. Nah, di bagian MS Word-nya itu tinggal di kopas. Oke, paham ya? Nah, di MS Word-nya nanti saya minta untuk yang tanggal 14 yang dikumpulkan itu, berarti isinya,
Ini kalian tulis dulu dari uji asumsi klasik. Jadi kan ada 4 ya, heteros, multicol, autocol, normalitas, kemudian pembacaan regresinya. Berarti ada ini isinya uji T, uji F di sini. Jadi ini kan ini uji T, uji F, uji T, dan koefisien determinasi. Nah, di bawahnya ini nanti tinggal disampaikan hasil pembacaannya. Misalnya kalau uji F, berarti baca dengan nilai uji F sebesar bla 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 bla, signifikansi sekian sekian sekian, maka apa? Ya, kemudian uji F, uji T, kemudian koefisien determinasi. Nah, ini bagian pertama, ini bagian kedua. Bagian ketiga adalah persamaan regresi. Nah, persamaan regresi kan kemarin didapat dari ini kan. Oke, ada yang bisa membacakan ke saya bagaimana bentuk persamaan regresi untuk persamaan Hofal ini? Erika, Bu. Ya, silakan R. Jadi persamaan regresinya itu Hofal I sama dengan 46,42818 plus income dulu ya, 0,628984 income I min 0,484888 crime I plus residual. Ya, betul. Gitu ya. Nah, nanti diterapkan masalah, Bu, income dulu apa crime dulu, terserah. Ya, itu enggak ngefek. Yang penting Hofalnya di depan, karena kan Hofalnya kan Y kan. Nah, yang penting Hofal di depan, Y-nya di depan, kemudian diikuti oleh alfa, baru X-nya. Mau X income dulu, mau X yang crime dulu, silahkan. Nah, selanjutnya, siapa yang bisa menjawab mana yang signifikan, mana yang enggak? Income signifikan tidak, crime signifikan tidak. Kalau signifikan kenapa, kalau enggak kenapa? Ya, lanjut R. Ayo, Bu. Ini enggak saya, ya tadi Erika, apa Haida? Rika, Bu. Itu, Bu. Oh, ya udah. Udah, Haida. Ayo Haida. Yang signifikan income, yang signifikan crime, yang tidak signifikan income. Kenapa? Kenapa? Tidak. Kenapa nih kelihatan angkanya udah? Kenapa kok ini signifikan? Kenapa kok yang itu enggak signifikan? Iya. Haida. Iya, kok hilang? Nanti ada kata-kata Bu, sinyalnya hilang. R, tangkap R. Kenapa? Yang signifikan itu crime, soalnya nilai probabilitasnya dia lebih kecil dari nilai alfa. Nilai alfa itu kan alfa 1%.
alfa 5%. Soalnya kan kalau misalkan alfa 1% itu udah ada 0,01, ada 0,109-nya, ada 0,9-nya. Tapi kalau untuk 5% dia masih signifikan karena belum lebih dari 0,05. Kalau yang itu dia nggak signifikan karena di alfa 1%, alfa 5%, alfa 10% itu dia tidak, itu dia lebih besar dari alfa itu, Bu. Ya, gitu ya guys. Ya, itu betul. Jadi, bisa nggak sih? Oh, nggak bisa. Oh, nggak bisa ngorek-ngorek guys. Aduh, ya udah. Jadi, ingat alfa itu ada 3. Alfa, kita punya 3 pilihan alfa. Ya. Kita punya 3 pilihan alfa. Kita punya pilihan alfa di 1%, 5%, dan 10%. Itu tuh apa? Itu tuh adalah derajat penerimaan. Salah. Itu tuh adalah derajat penerimaan. Nah, yang kita terima itu di sini. Ini kan 0. Ini 1, ini 5, ini 10. Nah, kalau kita punya angka p-value atau probabilitas 0,02, berarti dia signifikan di mana? Ya kan 1% alias 0,00, enggak ya, 0,01. 5% 0,05, 10% berarti 0,1. Nah, kalau p-value kita hasil dari hitungan kita 0,02, letaknya kan di sini. Berarti ini signifikan pada alfa 5%. Nah, kalau dia nilai yang kita punya adalah 0,058, berarti signifikan pada 10%. Karena di bawahnya. Karena di bawahnya 0,1. Nah, kalau nilainya 0,000000 berarti signifikan pada alfa 1%. Ya, paham ya? Jangan bingung ya. Jadi kalau ditanya, Bu itu milihnya yang mana? Bukan milih, tapi Anda lihat berapa p-value kita, lalu dia ini letaknya ada di daerah mana? Di daerah sinikah? Atau di daerah belakangnya kah? Atau di sini? Ya, itu yang menentukan kita signifikan di alfa 1%, alfa 5%, atau alfa 10%. Oke, paham ya? Nah, jadi alfa itu apa toh? Alfa itu adalah derajat kepercayaan. Kalau kita menerima alfa 5%, berarti tingkat kebenaran kita adalah 95%. Kalau kita menerima pada alfa 1%, berarti kesalahan yang kita terima adalah 1%. Kebenaran kita adalah 99%. Nah, kenapa Bu? Kalau berarti kan harusnya boleh ya 15% atau 50%. Ya silahkan aja, tapi itu nggak masuk di konsensus. Karena kan berarti salahnya kan gede. Kalau ini 80% kebenarannya, berarti kan bisa diragukan. Terlebih alfa yang 1% dan 5%. Anggap aja ini kalau kita di sosial itu kita bisa sampai di alfa 10%. Berarti kan kebenarannya adalah 90%. Tapi bayangkan kalau ini bukan ilmu sosial, ini ilmu pasti. Anda menggunakan alfa 10%. Berarti percobaan ikan 100 yang mati berapa? Kan gitu. Yang mati
10 ekor. Nah, kalau manusia mau digituin, mati kabeh kan? Nah, makanya kalau yang di eksak kita akan menggunakannya 1%, tapi kalau sosial itu masih bisa ditoleransi sampai 10%. Meskipun yang lazim digunakan adalah 5%. Oke, paham ya? Nah, itu soal alfa. Saya akan balik ke Word lagi. Nah, tapi diingat, membaca probabilitas itu adalah pembacaan cara cepat. Berarti yang lambat apa, Bu? Pakai T statistik. Nanti kalau kalian skripsi, yang digunakan adalah membaca T statistik. Membandingkan antara T hitung, ini T hitung, dengan T tabel. Nah, biasanya batasnya, kalau kita menggunakan alfa 5%, batas T statistik itu 1,96. Jadi tanpa kalian lihat tabel T, kalau angkanya 1,96 ke atas, berarti pasti propnya kecil. Tapi kalau angkanya di bawah 1,96, pasti propnya besar. Jadi diingat-ingat, itu 1,96. Kan kelihatan toh di sini 1,17. Lebih kecil kan daripada ini? Nah, dia tidak signifikan. Karena apa? T hitung lebih besar dari T tabel, rumusnya itu. Ini T tabel. Ini T tabel 1,96, ini untuk alfa biasanya, alfa pun hilang lah. Ini untuk 0,05. Rumusnya ini. Rumus umumnya ini. Nah, kemudian ini yang uji T. Jadi uji T itu berarti nanti dibaca satu-satu. Uji T kan parsial. Berarti nanti di sini uji T yang variabel X1 misalnya yang income. Nah, ini diinterpretasikan. Kemudian X2 yang crime diinterpretasikan. Kemudian masuk ke persamaan regresi, berarti ini Anda masukkan ini tadi, oval sama dengan fungsi dari apa-apa-apa-apalah gitulah. Kemudian tuliskan persamaannya, oval sama dengan alfa 0 ditambah beta 1 income. Lanjutkan, terus yang terakhir masukkan angkanya, oval sama dengan 46, sekian ditambah sekian income ditambah sekian crime. Nah, yang terakhir baca si koefisiennya tadi nih. Nah, tak tulis yang agak bener yang ini ya. Soalnya aku nggak bisa ngorek-ngorek. Ini income ini, kemudian crime-nya ini. Ini plus EI. Ini persamaan regresi. Nah, maka pembacaannya yang membaca elastisitas yang kemarin. Masih ingat nggak? Satu satuan kenaikan X akan meningkatkan Y sebesar satu satuan beta.
Itu beta yang gini ya, aku nggak bisa nulis soalnya. Di atas. Nah, bisa sih kalau mau agak rampung sedikit. Oh, itu dia. Nah, tadi gimana? 1, kalau ini rupiah ya rupiah, kalau juta ya juta, kalau persen ya persen. Berarti kan kalau baca yang income, 1 juta kenaikan income akan meningkatkan HOVAL sebesar satuannya si HOVAL. Ya, tak ulang. 1 juta kenaikan income akan meningkatkan HOVAL sebesar 0,628984 juta. Tuh. Nah, karena ini plus, maka bacanya meningkatkan. Kalau yang rem kan negatif, berarti ininya adalah menurunkan, kebalikannya. Berarti satu kejadian crime akan meningkatkan HOVAL, akan menurunkan HOVAL sebesar 0,48488 juta. Oke, ini dibaca untuk income, kemudian dibaca juga untuk yang crime. Jadi dibaca per masing-masing X-nya. Nah, ini sama dengan uji hipotesis. Kenapa kok uji hipotesis? Karena di awal kita tujuannya, ini karena online ya, jadi ya kayak gini, nggak enaknya. Karena di awal, kalau Anda lihat di skripsi yang saya share, nah hipotesisnya itu per 1 X. Nih, lihat yang B, lihat yang C, lihat yang D. Ini adalah hipotesis per X-nya. Nah, yang atas adalah hipotesis yang untuk simultan. Simultan berarti pakai uji apa? Uji F. Jadi yang ini uji T. Yang ini uji T. Yang ini uji F. Karena ini adalah parsial, yang ini adalah simultan. Kok tahu simultan, Bu? Ini loh. Nah, yang ini parsial. Kok parsial, Bu? Ini kan X1, ini X2, ini X3 terhadap PDRB. Parsial. Per 1 X. Yang ini simultan. Bisa dipahami ya? Aku pokoknya kalau Erika paham, aku langsung ayam. Nanti urusan yang lain itu urusannya Erika pokoknya ya. Kamu langsung aja, langsung mentarif ya. Misalnya mau martabak, mau digofutin martabak, atau mau digofutin nasi goreng atau McD, itu bilang aja sama teman-temanmu yang lain ya. Karena aku yakin setelah ini pasti ada yang kalian akan gusak-gusuk di belakang saya kan. Ini biar aku nggak mudeng, aku mumet gitu kan. Nah,
Kamu langsung ini ya, langsung bikin list gitu kan. Satu pertanyaan, satu martabak gitu. Dua pertanyaan nasi goreng. Tiga pertanyaan McD gitu ya, Er. Saya pokok pengen lihat yang statistikanya dapat A. Lihat, Ecomed-nya dapat berapa. Oke, lanjut ke Word-nya. Nah, tuh sampai situ ini yang berarti kan ini pesanan regresi yang ini pembahasan yang ini itu sama dengan uji hipotesis sama dengan membaca elastisitas. Nah, nanti kalau kalian skripsi, kalau ini tidak signifikan, lalu ini signifikan, nah yang tidak signifikan ini kan berarti melawan teori kan? Nah, itu siap-siap kalian melawan dosen pembimbing ya. Kenapa kalian harus bisa menjelaskan kok ini nggak signifikan, alasannya apa, kok bisa kayak gitu, padahal kan teorinya kan berpengaruh. Kok kalian berani-beraninya bilang ini tidak berpengaruh. Nah, itu yang jadi PR. Oke. Nah, uji T, uji F udah, selanjutnya adalah R-square. R-square itu taruhnya biasanya di atas sih. Ada yang bisa membacakan bagaimana pembacaan untuk R-square atau koefisien determinasi? Salah ya. R-nya gede ya, kalau kecil itu korelasi. Ada yang bisa mengulang? Kemarin sudah kan, tinggal ulang aja. Ada yang berani untuk mengulang bagaimana cara membaca R-square dari angka yang mana? Dari output ini, angka manakah yang menunjukkan R-square? Ayo, jangan Erika lagi. Nanti yang itu cuma Erika doang. Saya, Bu. Ya, lanjut Mbak Hana. Gimana cara baca R-square dari angka apa? R-square-nya dari yang itu, Bu, 0,349514. Cara Itu bacanya berarti gimana? 34,95% variabel Y dipengaruhi oleh variabel X. Sisanya 65,5% dipengaruhi variabel di luarnya, di luar model itu. Ya, gitu ya. Cara bacanya seperti itu. Nah, Mbak Hana, ini ada R-square, ada adjusted R-square. Bedanya apa? Tahu enggak? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Ada yang bisa tahu kenapa ini ada R-square, ada adjusted R-square? Dan angkanya mirip. Ya. Adjusted R-square itu adalah R-square yang dibagi dengan standar deviasi. Jadi R-square kalau dibagi, bukan standar error ya, bukan ini, tapi standar deviasi itu menjadi adjusted R-square atau nilai R-square yang sudah di-adjust. Nah, tujuannya apa? Kalau kita punya dua model regresi, jadi kalian menguji dua persamaan regresi dengan Y yang sama, tetapi X yang berbeda, atau Y-nya sama, X-nya sama, tapi lokasi penelitiannya berbeda. Nah, itu nanti kan kalian akan punya dua persamaan regresi. Nah, kalau kita membandingkan, maka yang digunakan adalah adjusted R-square. Jadi kalau membandingkan dua model, mana model yang paling besar pengaruh X-nya, itu menggunakan adjusted. Tapi kalau tidak membandingkan model, maka jangan pakai yang adjusted, pakai yang R-square biasa. Nah, itu salah satu trik untuk mengerjakan skripsi gampang tapi agak susah dan biar kelihatan baru, adalah bikin persamaan yang gampang, tapi dilakukan di banyak tempat. Terus kalian bandingkan. Nah, itu boleh kayak gitu. Nah, kalau kalian membandingkan regresi, pakainya yang adjusted.
Nah, kemudian untuk yang F statistik, saya nggak usah bacakan ya. Nih, dilihatnya yang sebelah sini, itu untuk uji F-nya. Oke, berarti benar secara simultan bersama-sama gitu ya, terbukti bahwa X1 dan X2 atau income dan crime mempengaruhi HOVAL secara bersama-sama atau secara simultan. Kesimpulan yang kedua, model sudah layak digunakan untuk memprediksi HOVAL. Jadi itu, F statistik diingat-ingat dia punya dua pembacaan, pembacaan simultan sama goodness of fit. Oke, itu untuk yang regresi. Nah, saya akan kembali ke asumsi klasik. Jadi seharusnya kalau kalian menuliskan sebuah pembahasan regresi, itu asumsi klasiknya di atas. Jadi dibaca dulu asumsi klasiknya, barulah kita baca regresinya. Cuman FIUS itu kan tempatnya kan di ini ya, di depan itu kan yang persamaannya dulu ya. Jadi ya udah baca dulu itu nggak masalah. Nah, kita ambil sekarang yang untuk asumsi klasiknya. Ingat ya, view, residual diagnostik. Yang pertama, heteroskedasticity test. Saya ambil dari yang paling bawah ya. Heteroskedasticity test. Itu tuh ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pilihan uji. Terus Pagan, Harvey, Gletser, Arch, sama White. Nah, nanti kalau kalian memang sudah menghadapi data yang asli, kalau misalnya Pagan-nya nggak lolos, pakai Harvey. Kalau Harvey nggak lolos, pakai Gletser. Nggak lolos, pakai ARCH. Nggak lolos, pakai White. Jadi ini tuh pilihan. Cukup pilih salah satu yang hasilnya paling bagus. Ya. Nah, cara bacanya itu sama-sama semua. Jadi mau pakai White, mau pakai Pagan, mau pakai Harvey, itu cara bacanya sama. Tapi hasilnya akan bisa beda-beda. Nah, pilih yang paling bagus aja. Karena itu pilihan kok. Jadi ya nggak masalah. Ya, Arch. Nah, ini Arch. Ya, jadi nggak masalah kalian mau yang mana. Yang penting hasilnya menunjukkan tidak ada heteroskedastisitas. Saya pakai Pagan lagi. Nah, sama ini di copy paste. Jadi ini di blok. Klik kanan copy, pilih yang atas, as display. Kemudian oke, pastekan di MS Word. Nanti tak bukain ya, tak share-nya nanti aja kalau udah lengkap. Kemudian kalau sudah di-copy, ambil lagi yang untuk uji berikutnya, yaitu serial correlation LM test. Berarti ini untuk yang auto korelasi. Hasilnya kayak gini, ini di blok semua. Klik kanan, copy, as display, pastekan di MS Word. Ambil lagi untuk yang normalitas, dari yang histogram normality test. Tuh, hasilnya kayak gini. Jadi ini di copy to clipboard, kemudian masukkan di Word-nya. Nah, yang saya belum jelaskan adalah yang multikolinearitas. Nah, untuk multikol, ngambilnya di view, pilih koefisien diagnostik. Kita ulang ya, view, koefisien diagnostik, pilih yang variance inflation factor, VIF. Kita ulang, view, koefisien diagnostik, pilih
variance inflation factor. Oke. Namanya ini VIF, disingkatnya VIF. Oke, ini di copy, display, masukkan ke MS Word. Oke, kalau sudah, boleh balik ke depan, boleh enggak. Yang penting udah di-save. Oke, saya tunjukkan cara nge-save untuk yang tabel. Jadi kalau Anda lihat di equation ini kan ada view-nya kan banyak kan? Kalian bisa nge-view hasil. Ini persamaan ya. Jadi kalau kalian nge-view representation, itu di bagian bawah itu ada hasil persamaan regresi tanpa kalian harus ngetik manual. Jadi ini sudah ada, jadi kalau males saking magernya mau ngetik, kopas aja cukup. Itu ambil di view representation. Itu bagian bawah yang ini adalah persamaan regresi. Enak kan? Kalau pas variabelnya banyak kan tinggal kopas baik. Tuh, kemudian kalau view estimation output itu adalah hasil persamaan, hasil regresinya. Nah, view bawah ini ada actual fit residual. Nah, itu kalau butuh aja, kalau nggak butuh ya udah biarkan aja. Yang dipakai adalah si koefisien diagnostik, variance inflation factor untuk VIF atau untuk uji multicol, sama residual diagnostik ini untuk yang normalitas, autokorelasi, sama heteroskedastisitas. Nah, kalau ini mau di-save, misalnya mau nge-save yang hasil normalitas. Nah, caranya adalah ini kalian klik yang freeze. Freeze kan beku ya. Klik yang freeze, klik. Nah, nanti dia akan mengeluarkan output sendiri di luar si window equation-nya. Dia akan muncul satu window lagi. Nah, window ini kalau Anda klik view-nya, dia kan kosong, cuman ada graph, zoom, sama label aja, kan nggak penting. Nah, ini hasil output dari si equation. Ini kalau mau di-save, tinggal dikasih nama. Ini. Misal kasih nama graph 1, graph. Kita kasih nama uji normalitas. Nah, kalau di-close, dia akan nambah di sini. Oke, paham ya? Itu cara nge-save-nya. Jadi kalau mau nge-save per window ini, tapi pengennya di-effuse, caranya buka window yang mau di-save. Saya mau nge-save yang heteros, saya mau nge-save yang white misalnya. Asal dia muncul kayak gini, di-freeze. Dia akan muncul kayak gini. Kemudian itu tinggal di name. Kalaupun ini nggak kalian kasih nama, kemudian kalian silang, dia akan nanya, delete atau enggak. Kalau enggak, ya berarti dikasih name. Ya, uji, dia nggak mau ngebaca spasi ya. Jadi kalau mau ngasih spasi, kasihlah dia underscore. Nah, tuh. Oke, silakan dicoba. Bedanya adalah kalau yang equation, karena dia tempat kita ngolah, maka view-nya di equation itu akan ada banyak rumus. Tapi kalau yang tabel, yang kayak gini, bentukan-bentukan tabel freeze dari equation, dia kalau diklik view, dia nggak ada apa-apanya. Ya, kosongan aja. Nah, itulah effuse. Effuse kayak gitu. Nanti kalau kalian mainan stata, beda lagi ya. Ini hanya berlaku untuk effuse. Oke, ada pertanyaan soal effuse? Kalaupun misalnya mau balik ke estimasi, mau ganti variabel, tinggal balik ke estimate. Saya mau nyoba satu variabel aja gimana? Ya wes, kok tinggal di delete, enter. Di mainnya di estimate. Ya, kemudian di sini kan ada C. C kan konstanta. Nah,
Letak C itu bisa dua posisi. Dia bisa di setelahnya Y, jadi oval spasi C, spasi X1, spasi X2. Bisa. Tuh. Atau C-nya di belakang. Nah, sama aja. Ya, itu nggak ngefek, itu cuma lokasi si C-nya. Cuman selalu diingat bahwa ketika kalian ngetik atau milih untuk estimasi, selalu Y di depan. Jadi yang ada di depan, oval, itu pasti Y-nya, kemudian diikuti oleh X-nya. Mau income, mau crime, siapa yang duluan, bebas. Oke. Nah, option ini sebetulnya tambahan opsi. Nggak usah lah, nggak usah dipakai. Itu kalau nanti kita pakai metode lain selain OLS bisa, tapi nggak usah lah. Biarkan aja apa adanya ya. Nanti habis UTS saya jelaskan. Ini option kalau pakai Haber-White itu kenapa, Hanan Quinn itu apa, nanti aja ya. Penting ini dulu dihafalkan dulu. Kemudian metode itu kalau di FIUS itu sebanyak ini semua metode ekonometrika, kita baru bahas yang paling kulit luarnya aja, baru yang least square atau OLS. Yang lain saya tidak yakin bisa punya waktu untuk jelaskan sebanyak ini untuk kalian. Cuman ya saya usahakanlah nanti mungkin ada di Ecomed 2, paling nanti Ecomed 2 kalian akan pakai ARC, kemudian ARDL, sama di panel di sini nggak ada. Jadi kita mainannya yang model yang paling dasar dulu, yaitu least square. Oke. Nah itu untuk FIUS. Ada pertanyaan nggak? Saya balik ke Word ya. Saya balik ke MS Word. Nah ini hasil yang sudah kita kopas tadi. Nah, asumsi klasik yang pertama adalah heteroskedastisitas. Kemudian yang kedua adalah multikolinearitas. Kemudian yang ketiga kita ada autokorelasi. Yang keempat kita ada normalitas. Normalitasnya itu adalah normalitas residual. Jadi nanti kalau Anda ke perpustakaan, kemudian kok membaca skripsi kakak tingkat ada yang normalitas data, tolong jangan dihujat ya, biarkan aja. Nah, itu dosa masa lalu, jangan diulang di kalian ya. Normalitas itu normalitas residual, bukan normalitas data. Oke. Kita baca satu-satu heteros yang saya baca duluan. Ini mau kalian bolak-balik bebas ya. Jadi mau mana yang duluan terserah. Oke. Yang dibaca adalah angka yang ini. Cukup angka ini aja. Kalian tuh bisa sebetulnya baca angka ini, tapi nggak usah lah. Cukup angka ini aja. Nanti kalau misalnya lihat buku lain, kok Bu cara bacanya beda. Ya nggak masalah, banyak cara untuk membaca output ini. Ada yang baca dari sini, observasi R-square, ada yang baca dari sini. Nah, itu banyak cara. Nah, saya lebih nyaman pakai ini, lebih cepat soalnya. Nah, kesimpulannya adalah angka ini harus tidak signifikan atau harus di atas, lebih besar, Nah, lebih besar dari 0,05. Ya, angka ini harus lebih besar dari 0,05. Maka dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Kenapa kok gitu? Karena H0 dan HA-nya
Karena H0-nya itu bunyinya tidak terjadi heteros. HA-nya bunyinya terjadi heteros. Maka kan pengennya kan yang H0 kan? Pengen kita tuh hasilnya H0. Maka supaya H0-nya terpenuhi, tidak ada heteros, nilainya harus di atas 0,05. Ya. Kalau yang ini dia sudah fix di 0,05. Jadi nggak ada dia signifikan di alfa 1, 5, 10, enggak. Kalau untuk uji asumsi klasik dikunci di 0,05 semua. Kenapa kok gitu? Karena ini terkait sama bentuk grafik loncengnya. Nah, sama juga cara baca untuk yang autokorelasi. Nah, autocall yang dilihat juga angka ini dia harus di atas 0,05. Kenapa? Karena kembali lagi si asumsi hipotesisnya dia bahwa kalau H0-nya itu tidak terjadi autokorelasi. HA-nya terjadi autokorelasi. Nah, kita kan pengennya nggak ada. Nah, karena kita pengennya nggak ada, maka salah kopas. Bentar. Karena kita pengennya nggak ada, maka hasilnya harus tidak signifikan atau harus di atas 0,05. Oke. Nah, kemudian yang normalitas. Nah, yang normalitas ini agak unik. Hipotesisnya saya lupa. Cuman diingat-ingat aja. Dikatakan residual normal kalau ini di atas 0,05. Jadi punya kita ini nggak normal. Punya kita ini tidak lolos uji normalitas residual. Jadi ini dikatakan dinyatakan memenuhi asumsi normalitas residual kalau jika probabilitas JB test itu di atas lebih besar dari 0,05. Nah, untuk normalitas itu sebetulnya ada dua yang sering digunakan. FUS itu hanya pakai Jalquebera. Jalquebera ini digunakan untuk sampel besar. Berapa itu? Di atas 30. Nah, kalau di bawah 30 itu kita pakainya namanya Shapiro-Wilk. Ini untuk sampel di bawah 30. Untuk sampel kecil. Nah, cuman kalau di FUS itu nggak ada Shapiro-Wilk. Jadi kalau kalian terpaksa banget kok harus ngitung Shapiro-Wilk, ya jangan pakai FUS. Pakai sumber yang lain. Ya. Ini kemudian untuk PIF, jadi ini punya kita nggak lolos ya normalitasnya ya. Untuk PIF itu yang dilihat ini, center PIF, dilihatnya dua angka ini angkanya harus kurang dari 10. Ini kurang dari 10. Oke. Tuntutan kalian adalah hafal semua ini ya. Ini wajib hafal. Itu yang basic. Cara baca asumsi klasik, cara baca uji T, uji F, itu anak EP, itu wajib hafal. Gimana dia bisa hafal? Dikasih tugas.
Biar sering membaca. Oke, nanti tak kirim. Word-nya ini tak kirim di grup ya, buat acuan buat mengerjakan tugas yang tanggal 14. Itu. Level kalian untuk tanggal 14 itu hanya baca aja, dibaca dulu. Apapun hasilnya dibaca dulu. Nah, nanti perbaikan atau segala macam itu kita bahas setelah UTS. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Problem, iya. Sinyal, iya, udah. Ada pertanyaan, silakan. Yang mau ditanyakan? Bu, kalau misalkan nggak lolos uji normalitas itu nggak apa-apa, Bu? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi, paketannya regresi itu semua uji harus lolos. Nah, tapi kan level kalian untuk tugas kan hanya membaca kan. Jadi baca dulu. Nah, perkara ini nanti kalau kalian skripsi nggak lolos gimana? Iya, gimanain caranya supaya lolos? Iya, harus lolos. Ada beberapa pengobatan yang bisa dilakukan untuk ini bisa lolos. Dan ada asumsi yang digunakan. Kalau misalnya nggak lolos, kita pakai asumsi apa? Itu ada. Nah, soal asumsi klasik nanti dulu deh habis UTS. Ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Oh iya. Saya sangat merasa sudah menjelaskan heteros, sudah menjelaskan autopol. Saya udah menjelaskan multipol belum? Kayaknya belum deh. Udah belum, Er? Belum ya? Belum, Bu. Oke. Soalnya Belum, kemarin Bu. taruh di belakang, soalnya ada 3 tahapan, Bu. Ya, oke. Oke, jadi yang namanya multikolinearitas, papan tulisku. Bentar. Nah, papan tulisnya nggak ketemu. Papan tulisnya bukan. Papan tulis kamu gimana? Saya akan cerita tentang multikolinearitas. Oke, saya ulang sedikit tentang asumsi klasik. Nah, kenapa ada asumsi klasik? Kenapa kok kita harus memenuhi asumsi klasik? Itu karena kita menggunakan OLS. Jadi asumsi klasik yang ada 10 asumsi itu, yang kalian wajib hafal ya, di mana 6 asumsi itu udah embodied di persamaan regresi atau sudah nempel di persamaan regresi. Yang 4 ini adalah bawaan dari data. Nah, yang bawaan dari data ini yang perlu kita uji kembali untuk memastikan apakah model kita sudah blue. Apa kemarin? Blue? Best, linear, unbiased, estimator. Atau estimator linear yang tidak bias dan terbaik. Nah, kenapa kita menggunakan asumsi klasik? Karena kita pakai OLS. Kenapa pakai OLS? Karena syaratnya adalah linear. Karena pangkat yang kita gunakan, ini kan pangkat 1. Nah, pangkat 1 sama dengan linear. Kenapa kok gitu? Karena kalau kita gambar dalam grafik, bentuk persamaan kita tuh ya linear.
Kalau X-nya hanya 1 ya kayak gini. Kalau X-nya 2, X-nya 3, X-nya 4, itu tinggal dibikin 3 dimensi. Tapi intinya dia masih persamaan linear. Kenapa? Karena pangkat 1. Nah, maka kita menggunakan asumsi klasik. 4 asumsi klasik yang harus diuji kembali adalah heteros, autocall, normalitas, dan multikolinearitas, multicol. Heteros, autocall, dan normalitas ini terkait dengan residual. Terkait sama si E yang di belakang. Sedangkan multicol terkait dengan variabel. Oke. Kenapa kok yang 3 ini kaitannya sama residual? 1. Heteroskedastisitas itu kaitannya sama standar deviasi kuadrat atau varian. Intinya bahwa variansinya E itu harus 0. Autocall kaitannya dengan data sebelumnya. Bahwa residual hari ini, E saat ini, tidak dipengaruhi oleh residual data sebelum. Maka autokorelasi sangat terkait dengan data time series. Karena sifat data time series adalah data yang runtut waktu. Misalnya sekarang tahun 2020, maka akan sangat terkait dengan 2019, 2018, dan ke belakangnya. Nah, sifat ini adalah sifat lag atau waktu sebelum atau beda kala. Nah, ini sifat autokorelasi. Nah, sifat normalitas adalah si residual ini wajib memiliki distribusi normal. Nah, apa itu distribusi normal? Kalau dalam bentuk grafik regresi, hasil estimasi kita itu tidak jauh dari hasil aslinya, atau kalau kita mengestimasi sampel, maka hasilnya tidak akan jauh dari populasi. Yang jauh itu kalau kita punya hasilnya di sini. Nah, ini yang disebut dengan normal. Ya, tidak jauh dari garis estimasinya. Nah, maka asumsi 1 dan asumsi 3 ini sangat berkaitan. Kalau dia heterosnya lolos, biasanya normalitasnya lolos. Atau harusnya itu nyambung. Karena itu terkait dengan ini, distribusi data. Nah, yang agak beda adalah multikolinearitas. Multicol ini adalah ketika kita menggunakan variabel multikolinearitas. Misalnya model kita oval, fungsi dari income dan grant. Ya, ini pendapatan, ini jumlah kejahatan. Nah, multicol ini bahwa X1
atau X2 itu tidak boleh berkorelasi. Jadi tidak boleh berkorelasi atau berkaitan erat dengan Y dan X. Dia nggak boleh punya korelasi kuat. Berkorelasi boleh, tapi nggak boleh kuat. Ya, dia tidak boleh berkorelasi yang kuat dengan Y atau dengan X. Korelasi itu lambangnya R kecil. Ya, beda ya. Kalau R besar, itu R square, itu adalah koefisien determinasi. Kalau R kecil, itu korelasi. Nah, variabel yang kita gunakan dalam regresi itu tidak boleh punya korelasi yang kuat, baik dengan Y maupun dengan antar X-nya. Kenapa kok gitu? Kalau kita punya korelasi yang kuat, maka dia akan bias, karena kita sama saja seolah-olah menggunakan variabel yang sama. Jadi kalau income punya korelasi yang kuat dengan HOVAL, ini sama aja artinya kita meregres income terhadap income. Nah, itu nggak boleh. Ataupun juga si income ini punya korelasi yang kuat dengan crime. Artinya kita meregres dua variabel yang sama. Nah, itu juga tidak boleh. Nah, kalau ada variabel yang masing-masing itu punya korelasi yang kuat, maka dia akan terjadi yang namanya multikolinearitas. Oke, contohnya mungkin kalau di economics itu bisa aja kita nge-regress income dengan gaji. Mirip kan? Income tuh mungkin dianggap sebagai pendapatan kotor, gaji dianggap sebagai bersihnya. Nah, tapi kan sama. Nah, itu nggak boleh. Taunya dari mana? Satu, kita lihat dari definisi teorinya variabel itu. Dua, dari nilai korelasi. Nah, maka cara menguji keberadaan multikol ada 3 cara utama. Cara pertama, kita menggunakan nilai R-square. Kalau nilai R-square kita itu di atas 90% dan lebih tinggi dari itu, tapi tidak ada variabel X yang signifikan. Saya ulangi, kalau nilai R-square kita itu sangat tinggi, tetapi hasil uji T-nya itu tidak ada yang signifikan. Atau misal dari 6 variabel, 5 tidak signifikan. Nah, itu indikasi bahwa ada variabel yang kita gunakan itu punya korelasi yang kuat. Deteksinya gimana? Kita menggunakan uji regresi auxiliary. Nah, ini tidak saya cobakan karena ini cukup panjang. Jadi regresi auxiliary itu adalah meregres masing-masing antar X-nya. Kalau kita punya HOVAL sama dengan fungsi dari income dan crime, ini kan X1 ya, ini X2. Nah,
maka kita akan melakukan regresi antar X-nya. Auxiliary-nya berarti 2 kali, X1 sama X2. Ini kita regres fungsi dari X2, ini fungsi dari X1. Nah, kalau ada 3 variabel, ya berarti 3 kali regresi. Berarti X1, X2 sama X3, X2, X1 sama X2, X3, seperti itu. Jadi, regresi auxiliary itu melakukan regresi sejumlah X-nya. Dan diregres antar X. Supaya apa? Supaya ketahuan nanti siapa yang punya R-square paling tinggi. Nah, itulah yang multi-call. Nah, cara yang paling mudah dan paling simpel adalah menggunakan angka tolerance atau VIF. Jadi, yang kita pakai kan itu VIF ya. Tolerance itu sebetulnya, VIF itu sebetulnya 1 per tolerance. Itu sama dengan VIF. Nah, FIUS cuma punya nilai VIF aja. Cukup kita lihat berapa sih variance-nya. Variance inflation factor itu tidak boleh lebih dari 10. Kalau ada yang lebih dari 10, berarti dia lah yang harus dibuang. Jadi mengobati multi-call itu caranya adalah membuang variabel X yang kita duga punya korelasi yang kuat antar temannya. Oke, itu penjelasan tentang multikolinearitas. Ada pertanyaan? Sementara hafalkan dulu si VIF-nya ini dulu ya. Nanti untuk penjelasan multi-call dengan berjalannya tugas akhir, kalian pasti mudah kok, tenang aja. Oke, ada pertanyaan?